Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita mulai ibadah pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu sekalian sampai tempat ini. Pernah saya katakan waktu di undangan, kalau melewati jalan baik disyukuri, jalan yang tidak baik didoakan. Sehingga kita mulai pada saat ini kita mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Kita beri pujian yang terutama dalam hidup ini.
Sekiranya pertolongan yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati dalam ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami awali dan kami mulai di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita memberikan pujian kepada Tuhan, yaitu Yesus kekasih jiwaku. Tinggikan namamu.
sayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Tetap bangkit berdiri. Kita lanjutkan pujian siji loro telu. Semangat. Saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga
Waktu tepat kami sedang mengangkat kepada Pak Suroto. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami ke tempat ini. Lebih dari itu kami boleh memuji-muji nama Tuhan. Selanjutnya kami hendak menerima nasihat Tuhan melalui firman yang hendak kami renungkan. Berkati kami semua yang menyampaikan ataupun yang mendengar. Dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ini saya kembangkan karena mertua saya kalau khotbah dipuji Tuhan, karena di surga di bumi puji Tuhan. Pertama saya sampaikan terima kasih buat Bapak Ferry yang telah menunjuk saya untuk menyampaikan khotbah pada pagi hari ini. Nah, kalau di tempat saya tinggal di jarang lokal itu benar-benar khotbah jarang, pasti orang dari luar. Ikut terlihat dan tempatnya tetap sama. Kalau di tempat ini luar biasa, ya kita diberi kesempatan, maka itu saya sangat berterima kasih. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di belakang kita ini, belakang saya ini ada tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Untuk melengkapi tulisan yang ada di belakang ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk membaca atau mendengarkan bacaan firman Tuhan yang saya ambil dari Kejadian pasal yang ke-4 ayat 3 sampai 5, yang selengkapnya sebagai berikut. Kejadian pasal 4 ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berdasarkan Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 5, saya mengangkat tema khotbah hari ini, yaitu memahami persembahan Kain dan Habil serta aplikasinya terhadap persembahan orang Kristen masa kini. Apa yang saya sampaikan ini meralat apa yang sudah di-sharekan oleh Pak Ferry. Pak Ferry, saya ralat persembahannya. Tema saya ralat di sendang aja Pak Sudok. Nah, ini apa yang saya sampaikan ini sudah termasuk ralat, ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Alkitab dikatakan bahwa terjemahan sederhana bahasa Indonesia dikatakan demikian. Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kita menjadi pelaku firman-Nya. Janganlah kita menipu diri kita sendiri dengan berpikir, bagi saya mendengar firman-Nya saja sudah cukup. Jadi berdasarkan firman Tuhan ini, kita itu tidak cukup mendengar firman, tapi harus apa? Melakukan. Sebelum melakukan harus apa? Memahami. Betul? Penting kita memahami supaya apa yang kita lakukan tepat dengan apa yang dimaksud oleh Alkitab. Seringkali kita mendengar khotbah, Tuhan, saya mau menyampaikan isi hatimu. Berat bagi saya, isi hatimu. Luar biasa, ya. Tapi mari kita kesempatan pada pagi ini, sebelum kita melakukan firman Tuhan,
penting sekali kita memiliki pemahaman yang benar terhadap firman Tuhan itu. Untuk itu saya mengajak kepada Bapak Ibu memahami tentang persembahan Kain dan Habil yang tertulis dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 5. Dikisahkan bahwa suatu hari Kain dan Habil mempersembahkan hasil tanah kepada Allah. Habil mempersembahkan hasil tanah pada Allah karena dia seorang Kain yang menyembahkan hasil tanah, ya, mempersembahkan hasil tanah kepada Allah. Habil adalah seorang gembala. Dia mempersembahkan yang dari sulung ternaknya dan lemak-lemaknya. Allah mengindahkan kepada Habil dan persembahannya, tetapi tidak kepada Kain dan persembahannya. Jadi kedua-duanya itu membawa persembahan kepada Allah. Habil mempersembahkan dari hasil ternaknya. Kalau Kain mempersembahkan dari hasil taninya, ya. Lalu di dalam Alkitab dikatakan yang diindahkan yang mana, saudara? Persembahan si Habil. Si Kain dikatakan tidak diindahkan. Nah, karena itu Kain rela membunuh Habil, adiknya. Dibunuh, hanya gara-gara itu saja. Dibunuh. Ya. Nah, mengapa Allah mengindahkan persembahan Habil, namun tidak mengindahkan persembahan Kain? Ini yang perlu kita pahami. Kebanyakan orang Kristen memiliki pemahaman bahwa persembahan Kain ditolak atau diterima. Persembahan Kain ditolak atau diterima? Menurut saudara, kebanyakan orang Kristen persembahan Kain itu ditolak, namun persembahan Habil diterima. Maka mereka yang memiliki pemahaman bahwa persembahan Habil itu diterima, tetapi persembahan Kain tidak diterima, karena mindsetnya sudah berpikir bahwa persembahan Kain ditolak. Maka konsekuensinya harus memberikan argumen, alasan-alasan yang kuat. Ya, persembahan Kain itu ditolak. Mereka memahami begini, karena Kain mempersembahkan apa, saudara? Kain mempersembahkan hasil bumi. Kalau Habil mempersembahkan apa? Domba, kambing, dan lemak-lemaknya. Ini yang paling disukai oleh Allah. Jadi Allah itu sangat menghendaki korban, ya, seperti itu. Maka korbannya si Kain tidak diterima karena dia mempersembahkan hasil tanah. Lebih mantap lagi, hasil dari tanah itu tidak layak dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi pemikiran mereka. Karena apa? Tanah itu dikutuk. Setuju? Begitu manusia jatuh dalam dosa, yang dikutuk siapa? Tanah dikutuk, betul? Hasil dari tanah itu dikutuk. Kalau dipersembahkan, ya tidak akan diterima. Itu alasan mereka yang memahami bahwa persembahan itu ditolak. Tapi tidak ada perintah dari Tuhan harus mempersembahkan ini dan itu. Dalam Alkitab katakan bahwa umatnya harus juga memberi persembahan yang dari sajian dari tepung. Nah, tepung itu kan bahannya dari tanah juga. Ya. Lalu yang kedua, Kain tidak mempersembahkan yang terbaik. Kain tidak mempersembahkan yang terbaik, maka ditolak. Nah, ini dasarnya juga lemah. Tidak ada dalam Alkitab dikatakan bahwa persembahan Kain itu tidak baik. Tidak dituliskan seperti itu. Yang ketiga, persembahan Kain tidak ada unsur darahnya. Jadi, wah, ini dikaitkan dengan Ibrani pasal berapa? 11 4. Berarti persembahan Habil diterima karena ada apa? Unsur darah.
Nah pada waktu Kain dan Habil memberi persembahan tidak ada perintah seperti itu. Nah, jadi orang kalau dalam mindsetnya persembahan Kain itu ditolak ya, dipakai argumen kelihatannya masuk akal. Padahal ini firman Tuhan mengatakan tidak boleh. Kalau sudah diklaim itu kita tidak bisa apa-apa ya. Padahal kalau orang untuk meyakinkan pandangannya mesti didukung dengan yang namanya firman Tuhan. Tapi harus hati-hati. Saya punya teman, dia paling anti makan babi, makan lele. Tidak boleh pajak babi lele. Ada firmannya. Oh ya betul. Kan jelas ada firmannya, betul? Dibacakan. Oh ya terima kasih. Lalu saya suruh baca di dalam bilangan 40. Jangan kamu memakai pakaian yang dari dua bahan. Dipakai bahan, dua bahan kok dipakai gitu. Ini firman Tuhan. Ya dia. Ya. Jadi mindset seseorang kalau sudah tidak senang pasti cari argumen yang tepat. Jadi Bapak Ibu ada yang berpendapat bahwa Allah tidak adil. Kenapa persembahan Kain itu ditolak, persembahan Habil diterima. Pada saat saya kuliah saya dulu ngomong begini sama dosen saya. Kenapa? Dan masalah mancing kalimatnya. Kenapa persembahan Kain ditolak, Habil diterima? Jawab saya gini, Allah itu kan pribadi. Dia punya pribadi kan punya pikiran, punya perasaan, punya dada betul. Ditertawakan saya. Kan berhak pribadi menolak terima kan berhak. Saya ngomong seperti itu. Jadi kalau demikian, mana pendapat yang tepat mengenai pertanyaan kenapa persembahan Habil diterima dan persembahan Kain tidak? Apa yang tepat? Tadi jawaban-jawaban tadi, argumen-argumen mereka sudah saya sebutkan tadi. Kalau saya cenderung untuk melihat teksnya, melihat apa yang tertulis. Nah, di sini ada S2, S3, kan pasti tahu. Dan cara menafsir itu harus dilihat konteksnya, dilihat apanya, kebudayaannya dan lain sebagainya. Istilahnya eksegesi tarik. Nah, mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-4 ayat 4. Dikatakan demikian. Habil juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan kurban persembahannya itu. Dikatakan dalam teks ini Allah mengindahkan kurban persembahan Habil. Kata yang diterjemahkan mengindahkan di dalam terjemahan baru ini. Di sini untuk menerjemahkan kata Ibrani sa'ah. Jadi kata sa'ah ini kalau saudara rajin membuka terjemahan dalam Alkitab, ada yang menerjemahkan berkenan, ada yang menerjemahkan sukacita, ada yang menerjemahkannya mengindahkan. Ya, jadi kata yang diterjemahkan di sini adalah sa'ah. Nah, sa'ah ini memiliki pengertian banyak sekali. Bisa mantap, memandang, memiliki pengertian bersukacita, kau alihkan pandanganmu, alihkan pandanganmu, diindahkannya, dan masih banyak. Kalau saya lebih cocok menerjemahkannya adalah memandang. Jadi persembahan Habil dipandang oleh Allah. Persembahan Kain tidak dipandang. Kalau kita mengatakan persembahan Kain ditolak, persembahan Habil diterima, kata menerima di dalam bahasa Ibrani itu memakai kata lakah. Nah, di dalam teks Kejadian pasal 4 itu bukan lakah, tapi sa'ah. Jadi persembahan Habil dipandang, persembahan Kain tidak dipandang.
diterima itulah dipandang, tidak dipandang. Dengan demikian, uraian di atas melemahkan pemahaman bahwa persembahan Kain ditolak, tetapi persembahan Habil diterima oleh Tuhan. Nah, ini tentu muncul pertanyaan. Lalu gimana? Kan bisa. Kejadian pasal 4 ayat 4 bukan mau menunjukkan persembahan Kain ditolak, tetapi Habil dan Kain mendapat hasil berbeda. Jadi waktu Habil dan Kain memberikan persembahan kepada Tuhan, di situ ditemukan ada perbedaan. Ada perbedaan, saudara. Dia menerima perbedaan. Di sini timbul pertanyaan, mengapa Allah memandang persembahan Habil tetapi tidak memandang persembahan Kain? Allah tidak menilai atau mengadili Kain dan Habil. Dengan tidak memandang persembahan Kain, Allah mengajar Kain. Allah hendak mengajar Kain mengenal keterbatasan. Jadi Allah ini mau mengajar si Kain mengenal keterbatasan. Kalau kita pelajari ya, kita pelajari dari lahirnya Kain dan Habil. Kain ini sangat dimanja, disayang oleh ibunya daripada Habil. Pokoknya apa yang dia minta untuk Tuhan pasti menerima, pasti pokoknya disayang lah sama ibunya. Disayang begitu. Nah, ibunya tidak begitu mengasihi, menyayangi si Kain. Maka tertimbang dia mau mengajar kepada Kain keterbatasan itu. Ya dimanja sekali. Selain itu, Allah campur tangan mengenai masalah persembahan ini. Allah di sini tidak mengajarkan untuk menghargai perbedaan, untuk menghargai perbedaan yang dikaitkan dengan hasil. Jadi Allah mau mengajar kepada untuk menghargai perbedaan yang dikaitkan dengan hasil. Dan perbedaan ini tidak perlu dikaitkan dengan yang namanya kejahatan. Dan keberbedaan ini dari Allah. Perbedaan ini mulai dari pertama Allah menciptakan sudah ada perbedaan, ada laki ada perempuan. Betul. Di dalam keluarga ini Kain sebagai anak apa? Barat sulung. Betul. Habil anak apa? Beda kan? Tidak masalah. Tidak menimbul masalah. Terus perbedaan apa lagi? Beda mengenai profesi. Kain sebagai apa? Tani. Habil? Tidak masalah. Tidak masalah dalam konflik. Tidak dipersoalkan. Nah, muncul di keberhasilan, beda hasilnya. Ini masalah. Begitu persembahan Habil dipandang Allah, persembahan Kain tidak dipandang, masalah bagi Kain. Masalah. Akhirnya ayat berikutnya apa yang terjadi? Hati Kain apa? Panas. Setelah panas apa? Berpindah. Perbedaan itu saya sangat senang sekali apa yang dikatakan Pastor Paulus. Masing-masing dikasih karunia, kamu yang menyembuhkan, para korban dan berbeda. Tidak ada masalah. Tapi kalau sudah masuk pada hasil, bisa masalah. Dasar jauh-jauh aja. Saudara dengan saya beda pilihan presiden. Jujur tidak saudara? Beda ya? Tidak masalah. Tidak masalah.
beda pilihan cara, tidak masalah. Tapi begitu beda dalam hasil, wah beda saudara, betul nggak? Wah beda, hasilnya beda. Masalah di Pak Ibu jam wah masalah hasil. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melihat perbedaan ini dalam hasil kain sangat sakit hati. Seharusnya apa yang diperlakukan Allah, infiltrasi Allah, tentang Allah terhadap Habil, kain harus menyikapi. Kain harus menyikapi dengan bijak. Hati-hati saat kita melihat perbedaan yang dikaitkan dengan keberhasilan. Kita harus menyikapi dengan bijak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Allah tidak menerima persembahan Habil dan menolak persembahan Kain. Ini misteri pilihan Allah. Bagaimana seharusnya si Kain menyikapi hal itu. Di sini timbul satu pertanyaan lagi. Lalu apa arti persembahan? Hal ini penting juga untuk kita tahu, karena firman Tuhan harus dipahami dan dilakukan. Kalau kita meyakini persembahan kan diterima karena dia mempersembahkan ternak, bahwa senang sebenarnya, karena banyak yang ternak susu ya kan, diterima betul. Kan susah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada zaman Habil dan Kain, Allah belum mengumumkan di era bangsa Israel. Saat hukum sudah diberikan orang awam, tidak dapat mempersembahkan kurban kepada Allah. Jadi orang awam tidak boleh mau persembahan kepada Allah. Harus diwakili yang namanya apa? Imam. Jadi imam yang membawa persen, bukan orang awam langsung membawa persen, tidak boleh. Nah, tidak semua orang boleh mempersembahkan kurban persembahan secara langsung. Dalam perjanjian baru kita dapat anugerah luar biasa. Setiap orang Kristen adalah imam, orang yang melayani. Setuju? Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 terjemahan sederhana mengatakan, tetapi kita sudah dipilih Allah menjadi umatnya yang istimewa, bangsa yang suci dan imam-imam yang melayani Dia yang adalah Raja Agung. Semua hal itu Allah perbuat bagi kita, kita mengabarkan hal-hal yang luar biasa yang sudah dilakukannya, khususnya ketika Dia memanggil kita keluar dari kegelapan masuk ke dalamnya yang luar, masuk dalam terangnya yang luar biasa. Perhatikan, imam-imam yang melayani. Kita ini imam-imam yang melayani. Setuju? Jadi arti persembahan pemberian ini pelayanan. Di dalam pelayanan saudara, kita diperhadapkan dengan perbedaan. Setuju? Saya di Kandaan, Pak Parimono di sini. Saya tadi dalam menuju sini aja hampir naga saudara. Saya bayangkan, Pak, beda wilayah. Kadang-kadang orang yang di daerah di desa, wah maksudnya motor, oh ini rekoso, ini remaja digunakan begitu keluar dari desa naik kutho, gereja kutho yang nampak. Pak Parimono, ada perbedaan di sini wilayah. Marah enggak Pak Parimono? Kita beda ya. Beda dalam wilayah ya. Kadang-kadang saya kalau kenalan dengan orang, pasti tahu pelayanan di mana. Saya di desa, begitu tahu rumahku, wah satu ngaku sih, ngino ning desa, pelanggan itu desa. Secara administrasi desa, secara geografis kota. Kita beda, betul? Neng desa, neng kota, ya ada istilah pelayanan di tempat yang basah, di tempat yang apa? Kadang-kadang kita berpikir, wah kira-kira aku di sini mampu murah, kira-kira. Beda, nggak ada masalah.
beda dalam wilayah. Ya. Lalu beda dalam apa? Karunia bisa, karena kita masing-masing, betul? Ya, saya dulu bantu pelayanan di Pak siapa ini? Mertuanya, bukan mertuanya ya. Asimo. Bukan di Simo, di Agus Salim. Itu Pak siapa namanya? Saudara. Wah, itu kodam, tukang menyembuhkan orang sakit, wah, jadi pendeta karunianya kesembuhan luar biasa. Ya banyak yang datang. Beda. Mungkin ada yang khotbah berapi-api. Saudara sering dengar khotbahnya pendeta yang namanya Prenata di YouTube, dia kenal ya? Nah, Saya sampai terkepenjot, saudara. orangnya mana? Ya. Saya kepenjot, saya upload, saya cari berita. Boleh nggak pendeta pakai jin? Wah, itu muncul. Ada yang boleh, ada yang tidak. Selanjutnya pakai jin. Saya tadi sampaikan, pendeta ambil jin ini, aku naik Google, ini semua setuju. Banyak yang setuju. Beda, stylenya beda. Yang beda. Saya pelayanan ada yang komentar gini, wah, pas ada gerejanya kok wangel parkir, kan gitu saudara. Ya rasa syukur aja. Ya, dulu saya diprotes dengan Muspika. Tidak setuju di situ ada gereja. Karena apa? Tidak di tempat parkir. Saya jawab, Pak Kapolsek, Pak Dan Remeril, bahwa di gereja kami itu parkirnya memenuhi syarat. Karena jemaat saya rata-rata jalan kaki sama naik sepeda. Jadi mobil tidak ada. Jadi cukup memadai. Ya begitu nanti gimana pakai mobilnya? Loh, hati-hati ya dengan perbedaan. Ya. Kita dengan Pak Pelata di Tulungagung bulan mana ada jadi pendetanya? Di bulan Pak Daniel Pak ya. Tapi gereja Daniel Pak luar biasa, bangun yang LP, wah luar biasa. Beda kan? Berhasil enggak? Tapi yojo panas hati. Setuju? Gelar aja berapa? S, E, M, A, N. Wah, kurang satu. ALM. oh. Mari Bapak Ibu kita menyikapi dengan bijak, dengan berbeda keberhasilan tadi. Ya. Dan tadi tanya Pak Farid, mobilnya apa? Saya ngomong gitu karena tadi telepon Manjari sama Pak Daniel, Pak siapa? Pak Yahya nyetirin mobil Ferry kan gitu. Mobilnya Pak Xenia, luar biasa. Ya, padahal berapa tahun Pak pelayanan sini? Bertahun-tahun. Apa kita yang mengatakan yang di Twitter dan mobil gua, berarti pelayananmu kurang apa? Doa. Masa gitu saudara? Berarti kurang apa? Kita mengatur sampai saudara. Kalau melihat teman kita berhasil, kita mengucap syukur. Amin. Tadi Pak Paringono cerita kalau jalannya rusak, dia apa kan? Dia apa kan? Didoakan. Lah, apa disyukuri. Mari kita jangan terjebak seperti pola pikirnya si kayak melihat hadir mendapatkan hasil yang luar biasa ya apa? Panas hati. Jangan-jangan kita pendeta membunuh panas hati mau bunuh, tapi yang dibunuh bukan fisiknya, karakternya bisa. Oh jangan mau gitu karakternya. Oh jangan saya bersyukur bisa berubah di sini, betul. Ya dari depan saya berapa tahun Pak Nabi? Dari depan lama ya, karena saya ada isu. Pokoknya persekutuan anak saya dirusak. Saya pray betul, saya sadar diri. Berarti panas hati Pak? Ya. Panas hati. Saya nggak panas hati. Maka saya menghindar. Gitu. Saya menghindar. Pembunuhan karakter. Karena kalau di Ngawi Ketua Bapak sudah begini. Hati-hati Pak Jodoh, macam-macam. Saya ada satu macam saja saya. Betul. Mungkin dia tahu saya. Cerita dari teman-teman. Saya tetap konsisten. Makanya kalau Bapak Tulungagung mengiringi saya masuk Bapak itu keliru. Saya sudah lakukan Bapak. Hingga anggota Bapak justru sekretariat rumah saya. Yang dari ketua Bapak saya dukung, saya kasih WhatsApp gitu. Jadi orang di PT luar biasa. Ya. Ada yang protes,
jangan tempat Pak Sodo. Wis kandise nek ngono, akhirnya nggak iso pangan tetap harus di situ. Harus karena sudah masuk ke Kesbang, alamatnya gereja saya. Jadi sekretariat Bapak itu di gereja saya. Jadi kalau saya melihat wah teman-teman berhasil, saya senang-senang. Beda hasilnya, betul? Kenapa kita harus sakit hati, harus membunuh? Hati-hati, hati-hati melihat perbedaan. Nah, saya sangat senang dengan mobil saya cari, tapi mau bawa cari Pak, tapi tidak perbedaan itu. Ada yang bawanya lebih enak, tak pikir gitu. Tidak apa-apa. Mobil saya bisa bawa mana? Repotnya kalau bawa mobil saya itu mungkin diguyuran. Waktu pakai di res apa istilah tadi tahun itu. Dari mana Pak? Ini dari Tegal mau ke Tulungagung. Dia antara Perteh dan Tiga. Ganti mobil satu. Tenanan kok enggak gitu. Mending gitu saudara. Pada waktu saya ke mall, saya berdoa kapan ya mobil saya bisa ke mall. Bahkan kalau di mall itu kan mobilnya bagus-bagus, betul nggak saudara? Enggak. Dan kalau masuk di tempat apa itu parkirannya kalau aku lain, nah kalau di mall itu kan ada sok bingung nggak? Saya begini, saya niru bawa si top itu, parkir langsung di depan di mall, paling biar 50.000, nanti dibawa oleh berapa? Orang kok ibarat 50.000 padahal kompetisi sebulan. Saya senang sekali. Mari kita belajar. Nah, jangan punya pola pikir seperti dia melihat hasil berbeda, hatinya panas. Hatinya panas saudara. Ya. Saudara lihat nama berbeda, jangan marah ya. Sama beda kalau Pak Benakal senengannya sekali gitu ya beda. Mari kita yang ada di komunitas namanya apa Pak ya apa apa jenenge kok bingung saya dulu gada gitu kan bukan gada ya waduh lagi muncul apa lagi selain gada pasal lagi itu biarkan berbeda apa nanti ditemukan hasil yang berbeda, tidak sama hati. Setuju? Mari kita tetap melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan. Saya berdoa Pak Daniel sehat, tetap dari kuda terus Pak ya. Aku tadi mau nunut Yosuka. Suka saya Pak. Saya ini gampang mabuk saudara. Nanti di penaknya Thailand kan repot. Jadi pada kesempatan pagi hari ini mari Bapak Ibu kita menyikapi perbedaan ya, baik khusus dalam pelayanan wilayah kita berbeda, karunia kita berbeda, nah hasilnya pun juga berbeda. Kalau hasil berbeda jangan panas hati, amin. Baik-baik gereja-gereja gede sitas itu semuanya langsung jemaatnya kayak kadang-kadang kalau kita orang Pentakosta saya kenalan dengan orang Protestan kayak repot. Mas Adol, ya saya Adol. Berapa tahun di Tulungagung? Saya sudah mulai 92. Berapa jemaat? Ya kurang lebih 50. Mudah-mudahan betul. Kalau di KJW, di KI, berapa tahun? 3 bulan sudah. Berapa anggotanya? Kami sudah banyak. Kalau Pentakosta kan sampai. Saya bersyukur pada anak-anak semua mari kita belajar. Nah, tidak panas hati melihat keberhasilan rekan kita, justru kita di dalam doa supaya mereka berhasil. Amin. Saya senang lihat Pak Karmani berhasil, wah luar biasa ya. Sekarang tengok-tengok, wah berhasil. Dia tidak seperti dulu. Luar biasa. Saya doakan supaya kita semua nanti bisa dapat berkat mobil ya. Jadi mobil tidak usah meri, tidak ferry, tidak usah. Tidak usah meri seperti Korda. Harus ada bedanya ya. Cari apa-apa dulu ya. Dari yang 88 apa-apa syukur aja ya. Jadi demikian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita melalui kebenaran firman Tuhan ini kita belajar untuk jangan mensyukuri
perbedaan dengan hasil. Setuju? Mungkin kita belum berhasil, suatu saat kita akan berhasil. Saya lihat Pak Samuel luar biasa berjalan hidup, bisa sampai saat ini bisa bekerja gitu. Pak, itu saya senang sekali melihat bisa masuk. Yang kedua, saya nanti menjadi ketua sidang. Ya Allah, kita semua akan berhasil, saudara. Keberhasilan seorang tidak bisa dilihat saat ini. Besok, nah, jangan meremehkan. Ya. Kadang-kadang ada orang yang berpikir, oh saya senang langsung dari bupati, begitu korupsi, terus gimana saudara? Endingnya gimana? Makanya keberhasilan itu nanti ada kalau kita menikah, betul? Mari Bapak Ibu kita belajar untuk menyikapi campur tangan Allah terhadap pelayanan saudara kita dengan bijak. Engkau di desa, engkau di kota, engkau naik sepeda motor, naik mobil, udah Jumat banyak dan tidak, kita syukuri. Setuju? Tuhan memberkati. Kita tumpah kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih buat renungan firman pada saat pagi hari ini yang mengiring kami untuk memiliki pemahaman yang benar, berangkat dari persembahan Habil dan Kain, sehingga kami bisa menerapkan dengan benar. Mampukan kami ya Bapa di surga dalam pelayanan kami, baik di desa, di kota, yang sampai saat ini masih Tuhan percayakan. Lengkapi kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan ke perbedaan membuat sukacita. Dalam pujian kasih dan kasih Tuhan, kita memberi sembah kepada Allah. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja-Mu. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. 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 Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja-Mu. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Pendeta Philip akan berdoa untuk persembahan sekaligus juga untuk doa sahabat pada saat ini. Waktu untuk tempat diserahkan. Maju ke depan, Pak. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan untuk siang hari ini. Kami belajar memuji memuliakan Engkau, belajar firman-Mu, bila apa yang Tuhan taburkan untuk kami hamba-hamba Tuhan di garis depan, mensyukuri setiap hal yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersama-sama belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Kau terima persembahan dari kami Tuhan, dari hati kami yang terdalam, agar kami tidak panas hati dan sakit hati melihat hasil, tapi semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami terus berdoa untuk hamba-hamba-Mu di garis depan ini, di Kabupaten Tulungagung, di berbagai wilayah daerah, di desa, di kota, di pelosok, di daerah terpencil. Kami bersyukur Engkau telah menaruh kami di tempat yang berbeda, tetapi kasih-Mu, anugerah-Mu
luar biasa bagi kami. Kami terus berdoa untuk pelayanan di garis depan ini dalam tangan kuasa Engkau akan berkati koordinator wilayah yang terus dengan setia mengatur pelayanan ini. Kami berdoa untuk Pak Ferry bersama dengan rekan-rekannya. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan, Engkau akan berkati para pengurus garis depan ini, baik di Korda maupun di wilayah kabupaten. Kami serahkan kepada Tuhan, Engkau akan memberkati pelayanan ke depan agar garis depan boleh menjadi persekutuan yang dapat diterima oleh semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Tulungagung ini. Kami yakin percaya Tuhan punya maksud rencana yang indah untuk garis depan ini. Karena garis depan sudah lama, mulai dari namanya Patmos, mungkin juga garis depan. Dan hari ini kami juga bersyukur Tuhan, Engkau akan memberkati dari masa ke masa. Tuhan punya maksud rencana yang indah untuk garis depan ini. Kami bersyukur Engkau memberkati. Demikian juga Tuhan, kami ingat akan bangsa negara kami Indonesia, dari pusat sampai daerah pasca pemilu. Kami menunggu hasil dari KPU Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang menang tidak terlalu bereforia kemenangannya, tetapi kami juga ingin menghargai saudara-saudara kami yang mungkin juga kalah. Kami ingin merangkul mereka, memberi semangat kepada mereka. Kami serahkan juga para caleg yang gagal lolos ke Senayan. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau akan tolong dan berkati mereka. Mungkin tahun ini hasilnya belum memuaskan, tapi kami berdoa agar para caleg 5 tahun ke depan mungkin juga dapat berkontribusi untuk negeri kami tercinta Indonesia. Kami juga berdoa untuk pusat daerah. Kami juga serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau juga akan memberkati pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Berdoa untuk TNI, Polri, KPK, BPK, MA, Mahkamah Konstitusi. Tuhan berkati. Demikian juga KPU, Bawaslu, DKPP. Kami berdoa agar mereka bekerja dengan sebaik-baiknya tanpa memihak. Kami juga berdoa agar hukum ditegakkan di negeri kami Indonesia yang kami cintai ini. Kami juga berdoa untuk Tulungagung, agar Tulungagung ayem tentrem mulya tinoto diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk desa Kedoyo ini dalam tangan kuasa-Mu. Engkau juga berkati Bapak Kepala Desa, Engkau juga berkati Bapak Caleg, kami Tuo, BPD, LPM, tokoh masyarakat, tokoh budaya, Karang Taruna, ibu-ibu PKK, diberkati oleh Tuhan. Dengan hadirnya gereja di tempat ini, kami percaya Bapak Paringono beserta dengan majelis aktivis, Engkau akan berkati istri dan anaknya, diberkati oleh Tuhan, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur berterima kasih. Dan pada akhirnya nanti setelah acara ini rampung, kami juga akan pulang ke tempat masing-masing. Kami percaya Tuhan punya maksud rencana yang indah dalam ladang pelayanan kami, hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur damai sejahtera sukacita dari Allah Tritunggal menyertai kami hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Philip yang telah memimpin dalam doa pada saat ini. Dan waktu selanjutnya selalu kepada Pak Ferry sekaligus doa untuk makan siang. Makan sebelum siang. Puji Tuhan, terima kasih Pak Sadok sudah melayani kita pada saat siang hari ini dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau ada pengumuman dari Om Daniel untuk keuangan kalau tidak salah. Mari Om Daniel. Shalom. Yang di luar silahkan masuk. Nanti kalau tidak dengar pengumuman